Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa kabar anak-anakku semua? Alhamdulillah, semoga tetap berada dalam lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, alhamdulillah pada hari ini, pada pertemuan yang kedua kita akan mempelajari lanjutan dari materi yang kemarin. Dan Ustadz sudah memperhatikan dan mengoreksi serta memberikan nilai kepada tugas-tugas yang kalian berikan. Alhamdulillah hasilnya cukup memuaskan. Baiklah, pada hari ini materi kita yang berikutnya adalah masih kepada materi yang sama tentang mengenal seputar dari negara-negara ASEAN. Dan indikator kita pada pertemuan kali ini adalah menganalisis pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan ekonomi, sosial, budaya, politik, dan pendidikan. Di pertemuan kita yang pertama, Ustadz sudah menjelaskan sampai kepada negara kita ya, negara Indonesia. Saya sudah menjelaskan tentang bagaimana tentang keadaan Indonesia, mulai dari kerana alamnya, berapa letaknya, bentang alamnya seperti apa, keadaan perairannya bagaimana. Maka pada hari ini kita akan melanjutkan pada negara di ASEAN yang kedua, yaitu adalah negara yang bernama Brunei Darussalam. Baik, Brunei Darussalam, sebuah negara yang kecil tetapi kaya akan sumber daya alamnya. Ibu kota dari negara Brunei ini bernama Bandar Seri Begawan. Kalau kita lihat letak negara dan batas negaranya ya, saya kira Ustaz tidak perlu menjelaskan lebih detail lagi karena kemarin kalian sudah mengerjakan tugas yang Ustaz berikan. Jadi kita lanjut saja. Kemudian bagaimana keadaan penduduknya? Ini yang penting. Keadaan penduduk menurut survei pada tahun 2015, Brunei itu jumlah penduduknya berjumlah 0,4 juta jiwa. Dengan kepadatan penduduknya kurang lebih 9.796 jiwa per kilometer. Nah, angka kelahirannya 17 dan angka kematiannya 3 orang per 1.000 penduduk. Dan pertumbuhannya penduduknya itu sangat kecil karena hanya 0,1%. Bagaimana tentang keadaan penduduk sana? Di sana mayoritas adalah orang Melayu. Etnis terbesar kedua itu ada orang Tionghoa, orang Cina, dan sisanya adalah pendatang yang bisa diperkirakan itu dari Jawa, Sumatera, dan Kalimantan ya, atau orang Dayak. Kemudian bahasa dari Brunei resminya adalah bahasa Melayu ya, juga bahasa Inggris dan Tiongkok sebagai bahasa yang kedua. Kemudian bagaimana keadaan perekonomiannya? Brunei Darussalam itu ditopang sebagian besar dari hasil minyak dan gas buminya ya. Saat ini Brunei merupakan negara yang paling tinggi dalam pendapatan per kapitanya di antara negara-negara di bagian Asia. Jadi Brunei itu berada pada tingkatan yang paling atas. Kemudian bagaimana tentang kerjasamanya? Jadi pada tahun 1984 itu Brunei resmi bergabung dengan ASEAN sebagai wadah kerjasama regional di kawasan Asia Tenggara. Ya, lanjut kepada negara Filipina. Baik, Filipina, kita bahas negara ASEAN ketiga, Filipina. Filipina ini ibu kotanya di Manila. Ibu kota ini Manila. Kemudian bagaimana penduduknya? Jumlah penduduknya berdasarkan survei statistik dari tahun 2015, penduduk Filipina itu berkisar 103 juta jiwa. Etnisnya penduduknya adalah Filipino. Itu campuran antara Melayu dengan orang Spanyol. Makanya disingkat sebutan dengan Filipino. Perekonomiannya seperti apa? Filipina masih banyak mengandalkan bidang pertanian, ya. Namun seiring perkembangan zaman dengan teknologi, maka kemampuan sumber daya manusianya juga terjadi pergeseran.
Lalu bagaimana dengan sumber daya alamnya? Di Filipina itu juga punya hasil alam. Dia punya kayu, dia punya minyak bumi, dia punya nikel, dia punya perak, dia punya emas, dan dia juga punya perunggu. Itu hasil alam dari Filipina. Lanjut kepada negara yang ketiga, negara Kamboja. Nah, ini negara Kamboja juga termasuk dalam negara ASEAN. Ibu kotanya ada di Phnom Penh, itu nama ibu kotanya. Bagaimana keadaan penduduknya? Kamboja itu tergolong dengan jumlah penduduk yang sedikit di Asia Tenggara. Karena jumlahnya hanya berkisar 15,4 juta jiwa. Sedangkan penduduk Indonesia berdasarkan hasil dari Badan Statistik, Indonesia populasinya itu di tahun 2015 mencapai 225 juta. Bayangkan. Sedangkan di Kamboja itu hanya 15,4 juta jiwa saja. Bahkan pertumbuhan penduduknya itu adalah minus 0,2%. Kemudian bagaimana perekonomiannya? Di Kamboja itu hanya bertumpu pada pertanian. Itu pun sifat pengolahannya masih bersifat sangat-sangat tradisional. Bisa dikatakan belum terlalu modern. Industri besar tidak dimiliki di Kamboja. Ya, tidak dimiliki Kamboja. Apa penyebabnya? Tentu jawabannya adalah karena faktor perang. Perang ini mengakibatkan negara itu meluluhlantakkan sektor industri mereka. Lalu bagaimana hasil alam dari Filipina, dari Kamboja? Kamboja merupakan daerah memiliki sumber daya alam yang kurang sebanding dengan luas wilayahnya. Jadi kalau dilihat dari segi wilayahnya luas, tetapi hasil alamnya sedikit. Sumber daya yang paling dominan itu ada di bidang pertanian, ya. Lalu lanjut kepada negara yang berikutnya, Laos. Laos, masih ingat kemarin Ustadz bilang satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tidak memiliki daerah laut perairan itu hanyalah Laos. Baik, Laos, ibu kota Laos bernama Vientiane, ya. Tulisannya seperti itu. Kalau dibaca Vientiane, itu ibu kota dari negara Laos. Bagaimana dengan penduduk Laos? Laos itu adalah salah satu dari beberapa negara komunis, ya, beberapa dari negara komunis yang masih ada di dunia. Jadi ketika Uni Soviet itu jatuh, bubar, ketika terjadi perang tahun 1991, Laos tetap bertahan dengan paham komunismenya. Lalu perekonomiannya, pertanian merupakan kegiatan ekonomi utama yang menyerap lebih dari 72% tenaga kerjanya. Jadi 72% orang atau masyarakat di negara Laos itu menjadi tenaga kerja. Ya. Sumber daya alam Laos mengalami penurunan secara signifikan. Diperkirakan Laos itu hanya memiliki luas hutan hanya 130.000 km persegi. Dan dari jumlah itu hanya 70.000 km saja yang bisa menghasilkan atau memiliki nilai jual. Berarti minus 60.000 km. Jauh sekali. Kemudian negara Malaysia. Malaysia, kita tahu semua, Malaysia negara tetangga kita, Indonesia. Ibu kota negara Malaysia adalah Kuala Lumpur. Malaysia penduduknya itu pada tahun 2015 berkisar 30,8 juta jiwa. Dengan pertumbuhannya lumayan 0,3% per tahun. Penduduk Malaysia ini terdiri atas orang-orang Melayu 50%, Tiongkok 37%, India 11%, sisanya adalah orang-orang Eurasia. Ya, bahasa yang digunakan itu bahasa Melayu atau bahasa Malaysia. Ekonominya dari negara Malaysia ini sangat bergantung pada hasil pertanian. Lebih dari separuh penduduk Malaysia itu bekerja pada bidang pertanian atau hasil alam. Malaysia itu juga merupakan negara yang cepat pulih kembali. Jadi kalau kita lihat flashback kembali terjadi krisis moneter di tahun 97 kemarin yang melanda kawasan Asia Tenggara, hal ini membuat Malaysia tidak patah arang. Ya, dia mengedepankan bagaimana belanja negeri meningkat. Bagaimana caranya? Tentu caranya adalah dengan mengambil, membeli, tentu dengan mencintai produk dalam negeri mereka. Jadi mereka tidak mengandalkan impor, tapi menggunakan barang-barang yang mereka miliki sendiri. Itu hebatnya Malaysia.
Kemudian sumber daya alam Malaysia sama seperti negara sebelumnya, Malaysia punya lahan pertanian dan perkebunan serta hutan yang cukup luas. Kerjasamanya dalam level internasional, Malaysia terlibat dalam kerjasama di berbagai bidang seperti hubungan diplomatik, kerjasama ekonomi, kebudayaan, ketenagakerjaan, dan pendidikan. Lanjut kepada negara Myanmar. Myanmar, ibu kota Myanmar ini namanya Yangon. Kalau dulu tuh namanya Rangon, tapi sekarang namanya Yangon. Myanmar ini memiliki jumlah penduduk 52,1 juta jiwa. Ya, dalam bidang pendidikan Myanmar menghadapi masalah yang sama dengan negara-negara berkembang lainnya. Apa masalahnya? Tingkat pendidikan yang umumnya masih rendah, ya, buta huruf dan sebagainya. Itu merupakan masalah pendidikan. Perekonomian dari Myanmar. Myanmar ini kebanyakan memproduksi yang namanya beras, kacang-kacangan, ikan, dan udang, ya. Sumber daya alam Myanmar apa? Myanmar memiliki hasil pertanian. Dia punya perkebunan dan dia juga punya perikanan. Serta dia punya juga pertambangan. Kemudian Singapura. Singapura, negeri yang kecil tetapi memiliki tingkat kesejahteraan yang cukup hebat. Singapura, ibu kotanya juga bernama Singapura. Bagaimana dengan penduduknya? Ini merupakan jumlah penduduk yang sedikit di Asia Tenggara karena hanya 5,5 juta jiwa. Ya. Sebagian besar penduduk Singapura itu adalah orang Tiongkok, orang Cina. 78% itu orang Cina. Orang Melayu 14%, orang India 7%, sisanya adalah suku bangsa yang lain. Bagaimana dengan perekonomiannya? Singapura tidak memiliki hasil alam. Kita tahu Singapura merupakan negara kepulauan. Kecil sekali negara mereka, bahkan untuk membesarkan negara mereka, mereka harus menimbun perairan yang ada di sekitarnya. Letak Singapura yang strategislah itu yang membuat Singapura menjadi sebuah negara yang besar dalam hal perekonomian, ya, dalam hal perekonomian. Lalu lintas laut serta lalu lintas udara dunia memberi keuntungan bagi Singapura, ya, sehingga Singapura dikenal sebagai negara transit. Sumber daya alam, Singapura bukanlah negara yang sumbernya kaya akan sumber daya alam. Itulah yang menyebabkan mereka harus memikirkan hal yang lain. Jadi mereka harus mengambil opsi lain, yaitu dengan mengadakan pariwisata atau perdagangan. Kemudian yang berikutnya adalah negara Thailand. Thailand ini merupakan sebuah negara yang ibu kotanya ada di Bangkok. Penduduknya lumayan, tahun 2015 65,1 juta jiwa. Ya, sebagian besar adalah suku bangsa Thai. Jadi orang Thailand itu suku bangsa Thai, ya. Sisanya orang-orang Tiongkok, Melayu, Mongolia yang berkulit kuning. Kemudian bagaimana perekonomiannya? Thailand itu sangat tergantung pada bidang pertanian dengan beras dan karet sebagai komoditas utamanya. Ingat nggak kita dulu sebuah sejarah kita adanya pertukaran Indonesia dengan Thailand. Jadi beras ditukar dengan alat transportasi. Itu sempat ketika Ustadz masih kuliah mendengarkan informasi yang seperti itu. Itu karena kayanya Thailand akan sumber alamnya. Kemudian sumber daya alamnya, Thailand juga punya timah, bahkan dia adalah penghasil timah keempat terbesar di dunia. Kerjasamanya di Thailand itu ada kerjasama bilateral dan regional dalam wadah ASEAN, ya. Kemudian terakhir Vietnam, bukan terakhir, masih ada lagi. Vietnam itu ibu kotanya ada di Hanoi, ya. Vietnam, bagaimana dengan keadaan penduduk dari negara Vietnam? Vietnam itu sebuah negara yang memiliki populasi 91,7 juta jiwa pada tahun 2015, ya. Vietnam ini merupakan negara penduduk nomor 2 terbesar di Asia Tenggara, tentunya setelah negara kita, ya, negara Indonesia. Secara etnis Vietnam menjadi negara yang homogen di Asia Tenggara. Perekonomiannya, jadi PDB itu pendapatan domestik bruto dari negara Vietnam itu mencapai titik tertinggi itu ada pada tahun 2014. Berapa pendapatan PDB mereka? Yaitu mencapai 186,20 US dollar, ya, itu di tahun 2015. Jadi angka ini
sangat menyaingi, bisa menyaingi dari negara-negara lain yang ada di ASEAN. Waktu itu dia memiliki rekor yang hebat di tahun 2014. Kemudian sumber daya alam Thailand, Vietnam. Vietnam itu terkenal dengan irigasi yang baik. Di sana memang banyak perairan. Oleh sebab itu bidang pertanian masih menjadi salah satu bidang yang memberikan kontribusi cukup besar bagi rakyatnya. Baiklah, anak-anakku sekalian yang berbahagia, itu sedikit informasi tentang dari negara-negara ASEAN yang menjelaskan tentang bagaimana keadaan penduduknya, bagaimana perekonomiannya, serta bagaimana kerjasamanya.